Oke guys, kembali lagi ya bersama Mimin dari Zoo Official. Oke, sebelum kita ke ceritanya, kita intro dulu ya guys. Terlihat Gilly dan Owal hanya bisa terdiam melihat Joshua disikat oleh ayahnya sendiri. Mereka sama sekali tidak berani berkomentar. "Lepaskan armor logam hitammu itu, kau tidak pantas memakainya," ucap si Ron. "Untuk seorang flag bearer kedua di keluarga ini, aku bahkan tidak mau membicarakan bagaimana kau bisa dikalahkan si bungsu yang hanya flag bearer sementara. Aku juga yakin sudah memperingatkan dan semua saudaramu yang lain, jangan mengganggu ataupun sampai mengusik Yona." Melihat kengerian itu, Owal pun bergumam, "Aku tidak menduga pertemuan ini untuk Joshua sang patriark sementara. Ini adalah peringatan yang diberikan Tuan Siron untukku. Jika sesuatu terjadi seperti ini lagi pada Yona, meskipun dia adalah patriark sementara, semua yang terlibat pasti akan terkena dampaknya." Siron pun juga berkata, "Aku tahu kau tidak berencana untuk melawan perintahku. Jadi itulah kenapa armor itu masih murni. Dasar kau pengecut." Di saat Joshua keluar sambil digotong oleh para Dark Knight, Siron juga menegaskan, "Ketika aku memanggilmu di saat aku berada di Laut Hitam, aku akan mencabut gelar flag bearermu." Di sini terlihat Kak Mary Rakandel tertawa melihat nasib dari Joshua. Ia berkata, "Menyedihkan." Terlihat Joshua sudah sangat marah dan hanya bisa memendam emosinya. Lalu scene berpindah ke Gilly dan Siron. Ia berkata, "Lalu Gilly, bagaimana si bungsu?" tanya Siron. Gilly pun sigap menjawabnya. Dia sedang beristirahat setelah meminum eliksir 10,000 poisons yang didapatkan di sana. Siron lalu menyodorkan armor. "Berikan ini pada si bungsu dan pastikan kau menyampaikan kejadian hari ini padanya. Itulah alasanku memanggilmu ke sini." Oke, jadi kita beralih ke scene Jin dan Gilly. Gilly pun di sini menjelaskan semua kejadian yang ada. Betapa semangatnya si Gilly menjelaskan Joshua kena bogem mentah dari ayahnya sendiri. Di sini Jin mengambil beberapa kesimpulan dari kejadian yang diceritakan oleh Gilly. Ayahnya ingin Jin berbeda dengan Joshua. Ia ingin mengembalikan armor itu dalam keadaan hancur. Dengan kata lain, Jin harus melalui banyak pertarungan. Selain itu, di masa depan, Siron juga tidak mau Jin menggunakan nama Yona untuk bernegosiasi padanya. Jin pun bergumam, "Tapi apa alasan dia melakukan sampai sejauh ini? Apa karena dia merasa bersalah untuk putri yang menyedihkannya?" Jin pun mengingat sesuatu. Kak Yona pernah berkata, "Kamu juga punya rahasia kan?" ucap Kak Yona kala itu. "Jangan-jangan Kak Yona punya sesuatu yang disembunyikan," gumam Jin. Lalu Jin menjelaskan ke Gilly kalau tujuan selanjutnya adalah tempat yang memiliki sihir. Ia ingin membasmi para asosiasi dark magic. Lalu scene berpindah ke wilayah selatan Bemen. Di sini Jin pergi bersama seorang dan lengkap menggunakan pakaian samaran. Ya, kalian tahulah orang itu tidak lain dan tidak bukan adalah Enya. Karena Jin sebelumnya udah janji ke Quick Kantel untuk melatih si Enya. Kalian masih ingat kan? Jin di sini memberitahu Enya untuk tidak berbicara keras-keras dan menyuruh Enya tidak memanggilnya dengan nama asli di publik. Karena mereka sedang menyamar, tapi di sini Enya udah salting ya, karena Jin tadi berbicara sedekat itu dengannya. Jadi ada sedikit penjelasan dulu ya guys. Asosiasi Dark Magic, sebuah organisasi yang mencapai puncaknya 200 tahun yang lalu. Sesuai namanya, mereka menggunakan sihir dari Dark World. Dan ketika mereka ada di puncaknya, mereka memberikan dampak yang begitu besar, mengakibatkan seluruh benua mengalami keadaan yang mengerikan. Orang yang telah membubarkan mereka adalah Riol Zipfel. Untuk pertama dan terakhir kalinya, wanita itu menggunakan Annihilating Thousand Fires. Formasi pertama untuk menghabisi pemimpin asosiasi Dark Magic. Riol Zipfel adalah kontraktor Solderet yang sebelumnya. Dan di kehidupanku sebelumnya, Solderet ingin aku mengikuti jejaknya. Di sini Jin mengingat perkataan Solderet, "Setelah kau menjadi lebih kuat, mari bertemu dengan Mage Riol. Sebelum itu, kau harus mampu melewati ujian yang dia tinggalkan." Di sini Enya dan Jin berkeliling di Bemen. Jin menjelaskan para bangsawan di Bemen sengaja membiarkan asosiasi Dark Magic membuat keributan
agar para penyihir akademi bisa menunjukkan taringnya. Warga di sana terlihat suram karena asosiasi dark magic yang meresahkan dan mulai menculik anak-anak mereka. Tiba-tiba terdapat kereta kuda dari penyihir akademi sudah datang. Terlihat mereka sudah turun dari kereta kuda dan kehadiran mereka disambut baik oleh para warga karena menganggap mereka bak seorang pahlawan. Jin yang melihat itu merasa kasihan oleh para warga karena mereka tidak tahu kalau para penyihir itu adalah sampah dan para pemalas. Lalu Jin pun mengajak Enya untuk makan di sebuah kedai di sana demi tidak terlihat dengan para penyihir. Di sini Enya keheranan kenapa Jin bisa punya uang banyak padahal Jin dalam masa ujian Frag Barrier. Ya, si Enya nggak tahu aja ya, Jin punya teman sultan yang bisa diperes. Mungkin kalian lupa ya, waktu di season 1, waktu Mimin bilang pinjam dulu 100. Oke, kita lanjut. Jin menjelaskan ke Enya, menurut Seven Colors, organisasi yang dipimpin oleh Kashmir, mereka menyelidiki para penyihir akademi. Terdapat sekitar 50 anggota, rata-rata 4 star. Dan masih seorang kadet. Dalam situasi ini, para asosiasi dark magic sangat diuntungkan karena lawan mereka adalah pemula. Tiba-tiba perkataan Jin terpotong karena para penyihir itu masuk ke dalam kedai yang sama dengan Jin. Mereka pun duduk di salah satu tempat di sana. Terlihat di sini Enya gemetar ketakutan setelah melihat wajah dari para penyihir akademi itu. Nah, ternyata dulu di saat di akademi, Enya selalu dibully oleh mereka bertiga. Di sini Jin mengonfirmasi kejadian itu dan Enya membenarkannya. Jin pun langsung beranjak dari kursinya karena salah satu penyihir memanggil Jin. Dengan santainya, Jin berdiri tegap di hadapan para penyihir dan Enya masih tertunduk ketakutan. Lalu penyihir itu berkata, "Kalian dari tadi sangat mencurigakan. Jangan-jangan kalian dari asosiasi dark magic." Pemilik kedai langsung mendekat dan ia berkata, "Tenanglah tuan, mereka itu hanyalah seorang penjelajah. Daripada berkelahi di sini, tolonglah keluar." Tanpa pikir panjang, penyihir langsung memukul pemilik kedai dengan keras dan menyuruhnya untuk diam. Jin yang melihat itu langsung melayangkan bogem mentahnya. "Hei, apa yang kau lakukan, brengsek? Jangan kira kau akan bisa pergi dengan selamat kali ini," ucap salah seorang teman penyihir. Jin pun mendekati ke arah pintu dan ia langsung mengunci pintu kedai itu. Jin berkata dengan nada intimidasi, "Divisi khusus Kompi 1 Peleton ketiga, para kadet, aku minta perhatiannya." "Hei bajingan, kau jangan berbohong," ucap penyihir itu. Jin langsung menggunakan mana reflux pada mereka dan membuat mereka langsung terbaring. Jadi sedikit penjelasan ya buat mengingat-ingat. Jadi mana reflux itu bisa membalikan kekuatan mana dari seseorang. Semisal ada penyihir yang tingkatannya jauh lebih tinggi, bisa menggunakan mana reflux ke penyihir yang tingkatannya lebih rendah. Jadi dengan metode mana reflux itu bisa mengakibatkan instant kill. Kalau kalian lupa, mungkin bisa diulang ya penjelasan di season 1. Jin berkata, "Hei sampah, berdiri. Jika kalian bereaksi berlebihan, aku yang akan menyeret kalian." Seolah mengganggu orang-orang biasa tidaklah cukup. Kalian juga mengganggu pekerja, agen pasukan spesial. Apa yang akan terjadi jika kabar ini sampai ke keluargamu dan akademi?" Penyihir itu langsung ketakutan. Ia berkata, Tolong, beri kami kesempatan untuk meminta maaf. Aku akan melakukan apapun. Jadi kumohon jangan sampai keluarga kami tahu." Jin pun berkata, "Aku punya tugas untuk kalian. Kami dikirim untuk mengawasi operasi untuk membersihkan kelompok dark magic. Karena hal itu sudah di luar jalur sekarang, aku tidak punya pilihan lain selain menjalankan misi dengan bantuan kalian. Aku akan bersikap sebagai pelayan kalian dan memperhatikan tepat dari sisi kalian," ucap Jin. Mendengar itu mereka hanya bisa melongo. "Jadi jawab aku, apa kalian keberatan?" Tanpa pikir panjang mereka mengiyakan syarat dari Jin. Jin pun segera mendekati Enya. Ia berkata, "Bagaimana aktingku, Enya? Sekarang adalah giliranmu." Lalu Enya di sini meluapkan kekesalan yang ia pendam selama ini. Oke, kita tinggalin dulu ya si Enya yang sedang marah-marah. 5 hari kemudian, tanggal 22 Oktober 1796, mereka melakukan operasi pembersihan. Dan tidak lupa di sini Jin berpura-pura menjadi pelayan mereka.
Di antara para kadet, mereka sangat meresahkan karena asosiasi Dark Magic memiliki mage bintang 7. Jin yang memperhatikan sekitar, ia bergumam. Ada sekitar 50 musuh yang bersembunyi di hutan, tapi mereka tenang-tenang saja. Ini jelas bukan situasi yang bagus. Tidak ada jejak yang ditemukan sejauh ini. Para kelompok Dark Magic pasti sudah percaya diri. Sesuai standar prosedur, pengintai harusnya dikirim untuk memeriksa kekuatan pasukan mereka. Nah, jadi mereka terus menyusuri jalan dan langsung mengarah ke markas utama dari asosiasi Dark Magic. Dan ternyata pemimpin ekspedisi ini bernama Tuan Orton, yaitu mage tingkat 7. Di sini mereka memasuki sebuah gua dan menyusuri gua itu secara perlahan tanpa ada kecurigaan sedikit pun. Tiba-tiba, brak, terjadi sebuah ledakan di mulut gua. Dan terlihatlah sejumlah monster orc menyergap para penyihir. Ternyata, Tuan Orton ini adalah bagian dari asosiasi Dark Magic. Ia sengaja mengarahkan para kadet penyihir untuk masuk ke dalam perangkapnya. Karena mereka tujuannya akan digunakan sebagai subjek tes. Terlihat para kadet sudah ketakutan setengah mati dan mencoba untuk kabur. Tapi tanpa diduga-duga, terdapat lingkaran sihir tepat di atas Tuan Orton. Jin pun langsung mendekat ke Enya. Ia berkata, "Nona Enya, mulai sekarang situasinya akan sedikit kacau, jadi tetaplah dekatku." Oke, jadi segitu dulu ya untuk pembahasan part kali ini. Sudah pastinya kita akan kejar ya babang jin ini sampai mentok. Mimin juga mau ngucapin terima kasih buat kalian yang sudah selalu support channel ini. Oke, jadi menarik ya, ditunggu kelanjutan ceritanya hanya di Zoo Official. See you!